I just had to let you know you're. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Duda Tiwi dengan nomor induk mahasiswa 859676039. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum mandiri 2 dengan judul praktikum pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Sistem pencernaan dibagi menjadi 6, yang pertama mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, 4 usus besar, 5 usus halus, dan yang terakhir anus. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga tempat masuknya udara saat bernapas. Terdapat 2 fungsi dalam mulut. Yang pertama fungsi gigi, di mana struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Yang kedua fungsi lidah, organ otot yang fleksibel berperan dalam menggecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ tenggorokan dengan lambung. Ada 2 fungsi dalam kerongkongan. Yang pertama, fungsi lapisan otot. Terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Yang kedua, fungsi mukosa, sebuah lapisan yang paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Terdapat 2 fungsi dalam lambung. Yang pertama fungsi fundus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Yang kedua, fungsi pilorus. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Yang keempat, ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Terdapat 2 fungsi dalam usus halus. Yang pertama fungsi duodenum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Yang kedua fungsi jejunum. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan, serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Terdapat 2 fungsi dalam usus besar. Yang pertama fungsi kolon. Fungsi kolon untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Fungsi kedua rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh manusia. Kesimpulannya yaitu, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. I just had to let you know you're.